Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Ismail. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Ismail bin Ja'far al-Mubarak adalah putra sulung dari Ja'far al-Shadiq yang menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam Syiah, khususnya pada cabang Ismailiyah. Beliau dikenal dengan julukan Al-Mubarak. Nama beliau kemudian dijadikan dasar penamaan kelompok awal pengikutnya yang disebut Mubarakiyah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Ismail bin Ja'far al-Mubarak dipandang oleh sebagian besar pengikutnya sebagai imam keenam yang sah. Dari keyakinan inilah muncul aliran Ismailiyah yang berkembang dari kelompok Mubarakiyah. Kelompok ini menekankan kesinambungan kepemimpinan rohani atau imamah pada keturunan Ismail bin Ja'far al-Mubarak. Seiring waktu, sebagian pengikutnya berkembang menjadi Ismailiyah Fatimiyah yang berperan besar dalam sejarah peradaban Islam dengan mendirikan dinasti Fatimiyah di Afrika Utara. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Ismail bin Ja'far al-Mubarak diperkirakan wafat pada tahun 775 Masehi. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai tahun dan keadaan wafat beliau. Beberapa sumber menyebutkan bahwa beliau meninggal di kota Madinah dan dimakamkan di pemakaman Baqi. Sumber lain menyatakan bahwa beliau wafat di kota Salamiyah di Suriah dan dimakamkan di makam Al-Imam. Ada pula riwayat dari kalangan pengikut beliau yang meyakini bahwa beliau tidak wafat, melainkan disembunyikan dari Khalifah Abbasiyah dan akan kembali sebagai sosok yang dijanjikan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tempat wafat dan pemakaman Ismail bin Ja'far al-Mubarak masih menjadi perdebatan. Sebagian riwayat menyebutkan Madinah, sebagian lain menyebutkan Salamiyah di Suriah. Makam di Baqi yang disebut-sebut sebagai salah satu tempat beliau dimakamkan pada akhirnya dihancurkan pada abad ke-19 oleh kelompok Wahabi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perbedaan riwayat mengenai wafat Ismail bin Ja'far al-Mubarak menjadi pemicu utama lahirnya perbedaan pandangan dalam kalangan Syiah. Bagi sebagian pengikut, beliau diyakini wafat secara normal. Namun bagi sebagian lain, wafat beliau dianggap sebagai strategi ayahnya Ja'far al-Shadiq untuk melindungi beliau dari kejaran penguasa Abbasiyah. Keyakinan bahwa beliau masih hidup dan masuk ke dalam keadaan tersembunyi melahirkan pandangan bahwa beliau adalah sosok Mahdi yang akan kembali. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan keyakinan ini kemudian melahirkan beberapa cabang pemikiran dalam Syiah. Ada yang melanjutkan garis kepemimpinan kepada putra beliau Muhammad bin Ismail. Ada pula yang berhenti pada Ismail bin Ja'far al-Mubarak dan menganggap beliau sebagai imam terakhir atau Mahdi. Perbedaan ini terekam dalam literatur sejarah baik dari kalangan Ismailiyah maupun non-Ismailiyah. Dari sisi sejarah, perbedaan pandangan tentang wafat atau tidaknya Ismail bin Ja'far al-Mubarak menjadi titik krusial dalam perkembangan Syiah. Hal ini memperlihatkan bagaimana sebuah peristiwa sejarah yang tidak jelas dokumentasinya dapat menimbulkan aliran besar dengan pengikut yang luas. Dari sisi sosial, pengikut beliau yang setia menolak menerima kabar wafatnya memperlihatkan adanya ikatan emosional dan keyakinan spiritual yang kuat antara pemimpin dan pengikut. Dari sisi politik, dugaan bahwa pengumuman wafat beliau hanyalah strategi untuk melindungi dari penguasa Abbasiyah menggambarkan situasi politik pada masa itu yang penuh ketegangan antara otoritas pusat Abbasiyah dengan kelompok-kelompok Syiah. Dari sisi agama, perbedaan tafsir mengenai wafat beliau melahirkan pandangan teologis yang berbeda mengenai imamah dan konsep Mahdi. Dari sisi budaya, ziarah ke makam beliau baik di Salamiyah maupun di Baqi memperlihatkan bagaimana tradisi penghormatan terhadap tokoh keagamaan tetap hidup dalam memori kolektif umat. Dari sisi etnografis,
Keberadaan pengikut beliau yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah termasuk India memperlihatkan penyebaran Ismailiyah keluar tanah Arab yang kemudian berbaur dengan kebudayaan lokal. Pelajaran penting dari kisah Ismail bin Ja'far al-Mubarak adalah bahwa perbedaan pandangan dan keyakinan bisa muncul dari peristiwa sejarah yang sama. Hal ini mengajarkan pentingnya sikap bijaksana dalam memahami sejarah. Nilai positif yang dapat diambil adalah keteguhan keyakinan, kesetiaan, dan penghormatan terhadap pemimpin spiritual. Namun, di sisi lain, perlu juga dikembangkan sikap saling menghargai agar perbedaan tidak menimbulkan perpecahan yang berkepanjangan. Kelebihan tokoh Ismail bin Ja'far al-Mubarak adalah beliau mampu menjadi figur sentral yang dihormati, sehingga melahirkan sebuah tradisi intelektual dan keagamaan yang bertahan hingga kini. Kelebihan kelompok pengikutnya adalah semangat keteguhan keyakinan dan kesetiaan yang tinggi. Kekurangannya, kurangnya catatan sejarah yang pasti mengenai wafat beliau menyebabkan munculnya berbagai spekulasi yang membingungkan generasi berikutnya. Kekurangan pada organisasi yang muncul setelahnya adalah seringkali adanya fragmentasi internal karena perbedaan tafsir tentang garis kepemimpinan. Saran yang membangun adalah pentingnya kajian sejarah yang lebih objektif, pemeliharaan warisan intelektual, serta penguatan nilai toleransi agar perbedaan keyakinan dapat dipahami sebagai bagian dari keragaman yang memperkaya umat manusia. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun.
Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa cela, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silakan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silakan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.